Sorot mata Akagi bukan lagi milik seorang pemain yang terbebani oleh harapan, tapi milik seorang pejuang yang telah menemukan kembali jiwanya. Dalam relung batinnya, sebuah tekad mengakar kuat, ia takkan tunduk, dan takkan mundur dari bayang besar bernama Kawata. Dari bangku tribun, Wozumi menyaksikan perubahan itu. Ia melihat raut wajah yang dulu kaku dan terbebani, kini lebih lepas. Akagi telah membebaskan dirinya dari belenggu yang tak kasat mata, di mana sebuah titik balik mulai terbentuk. Di sisi lapangan, Kawata pun merasakan sesuatu yang berbeda. Lawan di depannya tak lagi tampak tertekan, bahkan kini Akagi berdiri dengan keyakinan baru, dengan keberanian yang memancar dari setiap geraknya. Aura ragu yang dulu menyelimutinya perlahan memudar, tergantikan oleh kekuatan yang lahir dari tekad. Meski jauh di dalam dirinya Akagi belum sepenuhnya yakin bisa menaklukkan Kawata dalam duel 1 lawan 1, namun satu hal pasti, ia akan bertarung habis-habisan demi Shohoku. Bukan untuk membuktikan diri, tapi demi kebanggaan tim dan harga diri yang tak ternilai. Dan kemudian, dentuman jiwa itu meledak. Akagi menengadah dan melepaskan teriakan panjang, memekikkan seluruh beban yang selama ini menghimpitnya. Sebuah pekik pembebasan yang menggetarkan udara, mencabik-cabik keraguan yang membelenggunya. Kawata, yang berdiri tepat di hadapannya, tersentak. Terdiam sejenak oleh ledakan emosi lawannya, oleh semangat yang membara begitu nyata di depan mata. Tribun pun bergemuruh. Penonton seakan ikut terbakar oleh semangat Akagi, menjawab teriakannya dengan sorakan yang membuncah, mengalir seperti gelombang yang menyapu seluruh penjuru stadion. Peluit kembali ditiup, dan pertandingan dimulai lagi dengan tensi yang tak lagi sama. Secepat kilat, Akagi bergerak mengangkat tangan, menuntut bola, sebuah isyarat bahwa ia tak lagi ragu. Akagi adalah benteng yang kini maju menyerang. Di sisi lapangan, Haruko dan para pemain cadangan Shohoku terpaku. Di hadapan mereka bukan lagi Akagi yang tertekan oleh ekspektasi, melainkan seorang kapten yang telah membuang bayang-bayang ketakutannya. Aura percaya diri memancar dari setiap gerakannya, membuat siapapun yang melihatnya terdiam dalam kekaguman. Miyagi, Rukawa, dan Mitsui menoleh hampir bersamaan. Tatapan mereka tertuju pada sosok pemimpin yang kembali berdiri tegak. Harapan terselip dalam sorot mata mereka tahu, Akagi yang berdiri saat ini bukan hanya pemain, tapi pilar kokoh bagi kemenangan yang mereka kejar. Sakuragi menghampiri Akagi dan melemparkan pekikannya yang membahana, menyalakan api semangat sang kapten menjadi nyala yang tak terkendali. Matanya menyipit, menatap Akagi lekat-lekat, menilai sosok itu telah kembali, sang pemimpin, sang penjaga Shohoku. Namun dari sisi lawan, Kawata menatap itu semua sambil tertawa kecil. Dalam benaknya, sekeras apapun Akagi berteriak, itu hanya percikan kecil di tengah kobaran api kemenangan yang sudah ia genggam. Keyakinannya tetap utuh, tak tergoyahkan oleh amukan semangat musuh. Sementara itu, lapangan kembali memanas. Minoru melesat bagai anak panah, melewati Mitsui dengan kecepatan yang tak terduga. Mitsui terpaku sesaat, tubuhnya tak sanggup merespons gerak lincah lawan. Kelelahan telah menjeratnya, dan itu cukup bagi Minoru untuk membuka celah. Di tribun, ia sudah berdiri perlahan, pandangannya tajam menilai situasi. Ia tahu, tubuh Mitsui tak lagi prima, ini bukan lagi soal kemampuan, tetapi daya tahan. Saat mata Akagi menangkap gerak Minoru yang melesat melewati Mitsui, ada keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Namun pertandingan terus bergulir, dan ancaman itu kini mengarah langsung padanya. Minoru berlari kencang, setiap langkahnya mendekatkan bahaya ke jantung pertahanan Shohoku. Tapi di bawah ring, Akagi telah bersiap siaga. Tubuhnya tegap, matanya tajam menatap lawan yang mendekat dengan determinasi tinggi. Situasi menegang saat Minoru mengambil langkah terakhirnya dan melompat, hendak mengeksekusi layup yang tampak tak terbendung. Tapi Akagi, sedikit pun tak bergeming oleh tekanan. Sorot matanya menajam, menghitung detik dan jarak, menunggu momen yang sempurna, detik saat segalanya akan ditentukan. Dan saat detik itu tiba, Akagi melesat. Tubuhnya melompat secepat kilat, seperti dinding baja yang tiba-tiba muncul di depan Minoru, menutup semua ruang dan harapan. Di sisi lain lapangan, tatapan tajam Sawakita menangkap perubahan yang mencolok, Akagi kini kembali jadi tembok yang tak tergoyahkan. Tak ada lagi bayang-bayang ragu atau gentar di wajahnya. Yang tertinggal hanyalah sorotan mata penuh keyakinan, seperti singa yang baru saja menemukan kembali wilayah kekuasaannya.
Minoru, lincah dan percaya diri menerobos pertahanan Shohoku. Ia melesat ke dalam, menyiapkan layap dengan gerakan anggun. Namun, seiring kakinya terangkat, tubuh raksasa Akagi pun turut melayang. Bayangannya membentang di atas Minoru, menciptakan dinding kokoh dan mustahil ditembus. Semua terlihat seperti akhir dari usaha Minoru. Tapi justru di titik itulah kejutan muncul. Dengan kelincahan yang tak terduga, Minoru menarik tangannya ke bawah, menghindari jangkauan Akagi. Dalam sekejap, bola melewati celah sempit di bawah tangan kiri Akagi, sebuah lorong yang tak seharusnya ada, namun kini terbuka. Bola meluncur, namun sebelum napas lega bisa dilepaskan, dari sisi tak terduga, sesosok tubuh merah melesat di udara. Sakuragi, liar, tak terduga, dan penuh determinasi, muncul tiba-tiba, bersiap memutuskan aliran bola itu. Dengan kekuatan penuh yang meledak dari otot-ototnya, Sakuragi menghantam bola di udara. Dentuman tajam terdengar saat telapak tangannya bersentuhan dengan kulit bola, mengubah arah lintasannya secara drastis. Bola tak lagi mengarah kering, ia memantul liar, menjauh dari pertahanan Shohoku. Sejenak, pemain-pemain Sanno membeku, mata mereka membelalak, ekspresi tak percaya menyapu wajah satu persatu. Gerakan dan lompatan itu, seolah menembus hukum gravitasi. Sakuragi, secara tak terduga, baru saja menepis kepastian yang hampir Sanno rayakan. Dan kemudian, seperti gelombang badai yang datang tanpa aba-aba, tribun pun meledak. Sorakan pecah, menggema dari segala arah. Suara penonton naik menembus langit-langit stadion, menyatu dalam satu nama yang diteriakkan penuh semangat, Sakuragi. Nama itu diteriakkan berulang, lantang, menghentak, dan mengguncang arena pertandingan. Sosok yang semula dianggap pengganggu, kini berdiri sebagai pahlawan dadakan, membungkam keraguan, membakar semangat, dan menyalakan kembali bara di dada Shohoku. Di tengah riuhnya pertandingan, mata Akagi membulat, kagum bercampur tak percaya. Di hadapannya, Sakuragi berdiri tegak, tubuhnya penuh siaga, menyegel pertahanan Shohoku dengan insting yang tajam. Detik itu, Minoru yang berhasil mengecoh Akagi, tampak seolah akan mencetak poin dengan mudah. Namun Sakuragi datang menyapu peluang itu, sebuah blok bersih, penuh determinasi. Akagi tertegun. Dalam pikirannya, ia tak pernah membayangkan bahwa kegagalannya justru ditutup dengan keberhasilan oleh sosok yang dulu dianggap remeh. Sorot matanya beralih ke Sakuragi, yang kini menatapnya balik, tajam dan menusuk. Tangan Sakuragi terangkat, terbuka, namun bukan sekadar ajakan tos biasa. Tatapan itu menuntut, lihat aku. Sesaat hening menyelimuti mereka berdua, lalu Akagi melangkah. Tanpa kata, mereka bertemu di tengah lapangan dan saling menamparkan telapak tangan dengan keras, sebuah tos yang meledak, mengandung makna simbol perayaan, dan pengakuan. Di bangku cadangan Shohoku, para pemain bersorak, berdiri, mengangkat tangan dalam kegembiraan. Persatuan itu, yang dahulu goyah, kini menguat dan terpahat kuat dalam satu momen defensif yang sempurna. Sementara di lapangan, Miyagi berteriak lantang, kembali menyulut semangat tim. Ia menggiring energi itu menuju serangan balik. Matanya menyala, mengajak semua untuk membalas dengan kekuatan penuh. Namun di sisi lain, di sela euforia, tangan Sakuragi memerah. Matanya menyeringai, sembari memegangi jemarinya yang kesakitan, akibat kuatnya tenaga yang dikeluarkan Akagi saat mereka melakukan tos. Di tribun, Haruko yang berdiri paling depan, bersama geng Sakuragi, bersorak sekuat tenaga. Sorakan itu bukan sekadar teriakan, melainkan dukungan semangat yang mengalir deras menuju lapangan. Energi itu menjalar, melintasi batas tribun, menembus hati para pemain Shohoku yang mulai menggeliat dalam tekad untuk membalikkan keadaan. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku yang tak turun berlaga, ikut berseru lantang, suara mereka bercampur dengan gemuruh penonton, menciptakan irama yang menggugah. Bukan sekadar dukungan, tapi sebuah ikrar bahwa mereka semua adalah satu tubuh, bergerak dan bertarung dalam satu napas yang sama. Bola kembali mendarat di tangan Akagi. Sosok tinggi dan tegap itu menguasai bola. Namun, Kawata yang berdiri kokoh di belakang Akagi, telah menanti. Tubuhnya keras membentuk tembok, membatasi ruang gerak Akagi dan menantangnya dengan ucapan yang memprovokasi. Tapi, sedikit pun Akagi tak bergeming. Wajahnya tetap dingin, tak satu kata pun terucap sebagai balasan atas provokasi Kawata.
Ia diam, namun diamnya bukan tanda tunduk, melainkan tengah mengamati satu celah ketidaksempurnaan penjagaan Kawata, yang akan dimanfaatkannya menjadi kesempatan dengan sebuah gerakan presisi. Di sisi lain lapangan, Mitsui berdiri, nafasnya berat, tubuhnya limbung, namun kedua kakinya menolak roboh. Kelelahan melanda tubuhnya, tapi tekadnya mencengkeram lebih kuat. Di dekatnya, Minoru mencuri pandang. Ada pertanyaan dalam hatinya, mengapa sosok yang kelelahan dan hampir runtuh itu masih terus dipaksa bermain. Dan tiba-tiba, mata Mitsui menatap tajam ke arah Minoru. Sebuah pertanyaan yang terucap, menggema di dada Minoru. Pertanyaan yang lahir dari keberanian dan keyakinan, Kawata adalah Kawata, Akagi adalah Akagi. Tapi, siapa itu Mitsui? Pertanyaan itu tak butuh jawaban, tapi suaranya memukul dada Minoru. Dalam kebingungan, ia merasa gemetar. Karena di balik kata-kata itu, tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, semangat yang tak bisa dikalahkan oleh kelelahan, dan harga diri yang tak bisa dipadamkan oleh waktu. Sorot mata Mitsui menyala tajam, menusuk langsung ke dalam benak Minoru. Ia kembali melontarkan pertanyaan yang sama, mengorek jati diri lawannya. Bukan dengan suara lantang, melainkan dengan tatapan yang tak menyisakan ruang untuk menghindar. Minoru terdiam dan tercengang. Baginya, kata-kata Mitsui terasa aneh, seperti berasal dari seorang yang telah kehilangan arah. Tapi semakin ia mencoba mencari makna di balik tatapan itu, semakin ia tersesat dalam kebingungannya sendiri. Di sisi lapangan yang lain, Akagi yang sigap, mempassing sebuah umpan cepat ke tangan Miyagi, yang berdiri di bawah bayang-bayang Fukatsu. Tanpa membuang waktu, lalu Akagi langsung melesat, berputar menghindari kawalan Kawata, mencari posisi terbaik untuk mengoyak pertahanan Sanno. Namun fokus kembali pada pusat ketegangan, Mitsui yang tak bergeming. Tatapannya tetap menusuk, tak bergeser sedikit pun dari Minoru. Pertanyaan yang sama terulang, kali ini lebih dalam, juga lebih menusuk. Dan kini, Minoru mulai menyadari, ini bukan keputusasaan, ini adalah kebangkitan. Terpaku pada mata Mitsui, Minoru tak menyadari waktu yang berjalan. Dari balik bayang-bayang Minoru, Akagi membaca situasi di mana sebuah celah telah terbuka. Ia menoleh, namun tak bersuara, hanya memberikan isyarat kepada Mitsui. Kawata, yang mencium gerakan aneh itu, sontak berseru, suara peringatan yang memecah keheningan sesaat. Minoru tersentak dan kesadarannya kembali, namun terlambat. Secepat kilat, Mitsui menerobos ruang yang tercipta, meninggalkan penjagaan Minoru dalam sekejap mata. Gerakannya penuh keyakinan, bagai anak panah yang melesat menuju takdirnya sendiri. Minoru refleks mengejar, namun baru satu langkah ia ambil, tiba-tiba langkahnya terhenti, terhalang oleh tubuh Akagi yang menghadang pergerakannya. Di detik yang bersamaan, Miyagi, dengan insting tajam dan kecepatan yang tak terbaca, melepas umpan ke arah Mitsui. Mitsui, yang telah berdiri di luar garis 3 angka, menyambut bola itu dengan cengkeraman erat. Keyakinannya terpancar dari cara ia menggenggam bola, tak ada rasa gentar ataupun keraguan. Di sisi lain, Minoru hanya bisa terpaku. Matanya membelalak, melihat sosok Mitsui yang tak terhentikan. Ia tahu, segalanya telah terlambat. Sementara itu, Mitsui berdiri kokoh, bola dalam genggamannya, tubuhnya menghadap ring dengan tenang. Sebuah senyuman kecil terbit di wajahnya, bukan senyuman kemenangan, melainkan senyuman dari seseorang yang tahu siapa dirinya. Lalu, perlahan tapi pasti, ia mengangkat bola tinggi di atas kepala. Dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, dan dengan keyakinan yang menyala hingga ke ujung jari, ia melepaskan lemparan 3 angka. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.